Berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program pelajaran Alkitab melalui buku pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan mempelajari di minggu yang ketujuh, pelajaran ketujuh di triwulan ini tentang membagikan firman, dan kita akan membahas hari Kamis dan Jumat sekaligus. Yang tentang hari Kamis ini judulnya membagikan firman, dan bersama dengan kita saat ini sudah ada teman saya, Dani. Halo Dan, apa kabar? Halo, apa kabar Kak Arwin? Halo penonton. Baik, puji Tuhan, Dani sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Oke, langsung saja, dan kita akan membahas tentang membagikan firman. Nah, ini kayaknya pamungkas nih dari seminggu pelajaran kita ya. Karena kita sekaligus juga hari ini akan merangkum ya pelajaran ini. Nah, Dani, dari pelajaran hari Kamis ini tentang membagikan firman, apa yang bisa Dani bagikan kepada kita semua nih pada kesempatan kali ini? Ya, untuk hari Kamis yang saya dapat nih ya Kak Arwin ya. Jadi mungkin Kak Arwin pernah nggak dalam kehidupan kan sering dapat hal-hal yang baik, kabar yang baik, sesuatu yang baik gitu ya. Nah, ada nggak kepikiran untuk wah aku mau share nih? Oh pasti, mau share di sosial media atau gimana gitu? Kalau di sosial media sih mungkin nggak terlalu ya, sih, share lah. Cuman pasti nggak sabar pengen cerita, nggak sabar pengen cerita ke orang-orang lain, pasti itu. Kecuali share ini ya, apa, voucher GoPay. Kalau itu buat sendiri aja. Kalau bisa dihabiskan sendiri. Oke. Kita balik. Oke, jadi gitu. Sama juga ketika kita mempunyai kabar baik, apalagi di sini judulnya adalah membagikan firman Tuhan, ya, membagikan tentang Allah. Oke. Ya itu kan lebih gimana ya? Lebih excited lagi kan. Wah ini harus aku bagikan nih, harus saya bagikan nih sama orang-orang yang lain. Nah, sama juga seperti yang dikatakan Petrus ya, Kak Arwin ya, di Kisah 4 ayat yang ke-20. Iya. Di situ mengatakan bahwa sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi ketika mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah membahas mengenai bagaimana kita menerima firman Tuhan, kemudian bagaimana kita menerima janji-janji Tuhan. Nah, ketika kita sudah menerima itu, ada suatu dorongan yang wah ini harus saya bagikan nih. Jadi nggak bisa nih dipendem di dalam hati kita sendiri, kita harus bagikan gitu. Jadi ada satu dorongan yang kuat gitu. Nah, ini saya langsung ke pertanyaan, bisa nggak? Enggak, sebelum itu aku mau kasih tambahan nih. Memang sebenarnya ini nih. Saya teringat nih di paragraf kedua ini ada satu kalimat, katakan berita terbaik di seluruh alam semesta adalah tentang kisah Yesus. Iya kan? Jadi memang seperti Dani tadi ceritakan, kita nggak bisa tahan-tahan nih untuk menyampaikan kabar baik ini kepada khalayak ramai, ya kan? Betul. Dan ini mengingatkan saya secara pribadi, tidak ada di pelajaran ini sih Dan, tentang dua murid Yesus yang perjalanan dari Yerusalem ke Damaskus. Jadi di tengah malam ketika mereka sudah mendengar kabar bahwa Yesus sudah mati, jadi mereka tuh sangat lesu sekali berjalan pulang ke Damaskus. Dan di tengah perjalanan Yesus ada di tengah-tengah mereka berdua, ya. Jadi dari perasaan mereka sedih, gundah gulana ya kan, karena sudah ditinggal oleh kehilangan Yesus yang sosok Yesus bukan hanya sosok juru selamat yang mereka tahu, karena mereka kan orang-orang sederhana ya, orang-orang tidak pinter, karena mereka lebih sedih karena kehilangan sahabat terdekatnya, jadi sedih mereka. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus dan Yesus melakukan mujizat bersama dengan mereka di tengah-tengah, Yesus hilang ketika di rumah mereka sadar, oh Yesus bangkit lagi. Seketika itu juga mereka punya perasaan yang luar biasa, ada mungkin hormon adrenalin itu ya, mood booster. Ya ada mood boosternya. Langsung mereka itu balik lagi ke Yerusalem, berjalan kaki malam itu juga. Padahal sebelumnya, beberapa menit sebelumnya mereka sedang gundah gulana, sedih. Dan mereka dikatakan dalam Roh Nubuat mereka bukan hanya berjalan, setengah berlari.
dikatakan pengawet menceritakan di situ. Setengah berlari mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan. Nah, ini menggambarkan bagaimana seharusnya kita sebagai murid-murid Tuhan sekarang ini, murid-murid Tuhan yang di zaman modern ini harus memiliki semangat yang sama seperti murid-murid Yesus ini ya. Oke, tadi Dani mau tanya apa? Ya, ini walaupun di sini mungkin sudah ada kutipan ya dari Ellen G. White ya, tapi di sini ada pertanyaan. Begitu seorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lah lahir di dalam hatinya satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indahnya berkat dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ketika hal itu datang kepada kita, ya tadi berita firman Tuhan, itu apakah memang benar-benar langsung, atau kan bisa saja kita pernah dengar Roh Kudus membisikkan kepada kita, tetapi masih tergantung kitanya juga mau menerimanya, mau melakukan. Ini lebih ke pribadi kita ya? Ya, lebih ke pribadi, lepas pribadi ya. Gitu. Kalau menurut Kak Arwin gimana? Maksudnya apakah itu langsung seperti kayak terhipnotis gitu ya kan, atau langsung? Soalnya di sini kok saya baca sepertinya efeknya tuh langsung kerasa banget gitu loh di kita gitu loh. Ya memang sepertinya sih masing-masing pribadi pasti memiliki pengalaman yang berbeda sih saya rasa. Jadi pengalaman yang saya rasa mungkin nggak sama dengan apa yang Dani rasakan kan. Begitu juga dengan saudara-saudara para penonton yang menyaksikan tayangan ini, mungkin responnya juga lain-lain. Tapi yang pasti sih Dani dalam membagikan firman ini ada dalam pelajaran kita. Ini ada yang di bold di bawah di buku Sekolah Sahabat Kita tuh prinsip-prinsip penting tentang membagikan firman Allah. Apa tuh Kak? Ini ada dalam Yesaya 50 ayat 4, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 Timotius 4 ayat 2 ya. Ini yang pasti kita harus pahami ini. Saya langsung aja jawab tanpa baca ayatnya satu-satu, nanti penonton bisa membaca sendiri ya. Jadi apa ya yang kita katakan apa, jadi kita harus ngerti apa yang kita katakan, lalu bagaimana kita mengatakannya, caranya, dan bagaimana bagaimana kita mengatakannya dan kapan kita mengatakannya. Jadi ini seperti prinsip-prinsip ini seperti prinsip-prinsip kalau kita berjualan barang. Contoh nih, saya seorang sales ya. Ini kita harus pintar-pintar membagikan barang jualan kita, dagangan yang kita tawarkan ke customer kan. Jadi sales kan nggak bisa sembarangan nih datengin orang ya kan. Kita harus persiapkan nih presentasi kita, barang yang kita tahu, kita harus tahu ini, pelajari dulu barang kita. Nggak bisa kita sembarangan, kita dapat barang ini jual ke orang ini. Nah, kita jual pulpen, kita harus pelajari dulu kan. Itulah kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan. Dalam hal ini konteksnya adalah firman Allah itu sendiri. Lalu bagaimana kita menceritakannya, menyampaikannya. Jadi kalau saya cerita sama Dani, harus bagaimana keadaan Dani, ya kan? Bagaimana kesehariannya, latar belakangnya orang yang akan kita bagikan ini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kapan. Jadi waktu juga paling tepat. Jangan pada saat orang itu mungkin pas tidak mau ditemui ya. Tapi janji Tuhan yang pasti adalah kalau kita minta sungguh-sungguh untuk ini pelajaran kemarin sih hari Rabu ya. Kalau kita tantangan untuk kita pribadi, kalau kita minta sama Tuhan untuk ditemukan dengan orang yang haus yang belum tahu akan kabar kebenaran. Berarti Tuhan akan menuntun kita. Bisa dibilang ini lebih challenging nggak sih? Ya pastinya, karena kan memang pelajaran kita sepanjang minggu ini ya tentang bagaimana kita boleh membagikan kesaksian kita mengenai pengenalan akan firman Allah, yang dimana firman Allah itu lebih kepada intisarinya, yaitu siapa? Kabar keselamatan kan, yaitu Yesus sebagai juru selamat kita. Baik, Dani mungkin ada tambahan lagi untuk rangkuman kita. Saya pikir hari Jumat ini sudah merangkum. Hari Kamis sudah termasuk rangkuman hari Jumat sih. Iya kan. Jadi
mungkin kita langsung aja mengajak kepada para penonton yang menyaksikan tayangan ini untuk boleh mempelajari juga buku pelajaran sekolah sahabatnya, supaya kita boleh mendapatkan pengalaman pribadi masing-masing mengenai pengenalan kita akan Allah, dan boleh mempelajari bagaimana membagikan firman melalui kesaksian kita. Dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan live streaming ibadah Sabat di GMHK Ngemingan, channel GMHK Ngemingan, untuk kita boleh mempelajari kesimpulan ya bersama dengan sahabat-sahabat kita dan hamba Tuhan yang akan melayani di jam sekolah Sabat pada kesempatan Sabat besok. Baik. Mungkin ada satu nih sebelum penutup ya. Gimana Dani? Biar ada ininya. Jadi hari Jumat ini yang menurut saya menarik adalah mungkin saya bacakan aja ya. Ketika Allah mempersiapkan tanah hati, kita memiliki kesempatan untuk menabur benih Injil. Ya. Roh Kudus mempersiapkan hati Nikodemus, kemudian wanita yang menabur benih. Wanita di sumur. Kemudian wanita dengan masalah pendarahan dan juga lain sebagainya semuanya itu. Jadi yang menarik buat saya adalah Roh Kudus. Jadi di sini ada peran penting daripada Roh Kudus itu, Kak. Jadi pastinya ketika Roh Kudus sudah menyiapkan lahannya, ya. Sebenarnya itu kesempatan yang sangat besar sekali buat kita untuk kita bisa membagikan firman Tuhan. Dan ketika kita bisa membagikan firman Tuhan itu, mungkin jangan sampailah kita merasa seperti wah ini gara-gara saya nih gitu kan. Bukan diri kita. Tetapi yang saya mau tekankan adalah semuanya adalah karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati masing-masing orang tersebut. Mungkin itu aja sih, Kak. Oke. Thank you Dani. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita masing-masing. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Tuhan memberkati. Edit.